Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kurniawan, NIM 62114200009, Program Studi Ilmu Olahragaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pendidikan dengan peserta didik dalam pembelajaran. Langsung saja ke penjelasannya. Ya, yang pertama ada pengertian. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Berbeda dengan metode pembelajaran yang telah menentukan langkah di kelas atau model pembelajaran yang memiliki kerangka konseptual. Pendekatan pembelajaran itu lebih luas. Artinya, pendekatan merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan pembelajaran. Pendekatan juga merupakan sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar. Sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Ada juga beberapa masalah dalam melakukan pendekatan pendidik kepada peserta didik yang dapat menghambat proses pendekatan, yaitu kurangnya komunikasi pendidik kepada peserta didik sehingga akan menimbulkan kecanggungan kepada setiap peserta didik. Selain itu juga adanya kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permasalahan. Dan yang selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran dengan baik dan benar antara pendidik dengan peserta didik. Hal ini dilakukan juga agar pendidik dan anak didik memiliki kenyamanan dalam sebuah pembelajaran. Juga dapat menjadikan salah satu metode pendekatan pendidik dengan anak didik tersebut. Selanjutnya ada beberapa permasalahan dan solusi penyelesaiannya. Ada juga beberapa masalah dalam melakukan pendekatan pendidik kepada peserta didik yang dapat menghambat proses pendekatan, yaitu kurangnya komunikasi pendidik kepada peserta didik sehingga akan menimbulkan kecanggungan pada setiap peserta didik. Selain itu juga adanya kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permasalahan. Yang kedua, ada juga solusi atau cara untuk menyelesaikan rumus-rumusan masalah agar dapat teratasi. Apa saja yang merupakan faktor penghambat dalam proses belajar mengajar? Dalam kegiatan belajar mengajar pasti akan ada yang namanya faktor penghambat. Mungkin ini juga salah satu permasalahan yang sudah tidak asing lagi bagi pendidik dan peserta didik. Faktor ini bisa muncul kapan saja. Penyebabnya mungkin hanya dengan hal-hal yang sepele seperti kurangnya komunikasi, terlalu memforsir anak didik untuk selalu mengerjakan tugas dengan baik dan benar, dan terjadinya salah paham. Bagaimana cara pendekatan seorang pendidik kepada pelajar? Ada juga cara seorang pendidik agar bisa melakukan pendekatan kepada peserta didik atau peserta didik, yaitu dengan cara memperbanyak komunikasi kepada peserta didik, melakukan interaksi secara langsung atau mengikuti pergaulan yang sedang tren di kalangan pelajar, tetapi hal-hal yang baik dan benar. Mungkin ini adalah salah satu cara untuk melakukan pendekatan kepada peserta didik. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk menangani proses penghambatan belajar mengajar? Mungkin salah satu solusi untuk menangani proses penghambatan belajar mengajar adalah dengan cara mengubah metode pembelajaran. Jadi seorang pendidik harus mempunyai metode pembelajaran yang sangat asik dan menyenangkan untuk setiap peserta didik. Kedisiplinan dalam belajar juga perlu dilakukan dalam setiap pembelajaran, karena kedisiplinan sangatlah penting. Jadi setiap peserta didik harus memiliki kesopanan yang baik agar bisa menghormati seorang pendidik. Jadi seorang pendidik juga tidak mudah, karena tidak harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam membentuk karakter seorang peserta didik. Dan bagaimana seorang pendidik bisa memberi kenyamanan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, selanjutnya ada manfaatnya. Sebagai bahan pengetahuan bagi guru dalam mendidik dan pembina peserta didik agar prestasi hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Yang kedua, untuk menambah ilmu-ilmu pendidik khususnya di bidang strategi. Yang ketiga, pembelajaran guru dalam membimbing peserta didik belajar dalam mata pelajaran tertentu. Yang keempat, memberi masukan kepada guru tentang cara dan upaya agar mereka lebih memperhatikan pola pendidikan dalam mendidik dan meningkatkan hasil belajar. Yang terakhir, penilaian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan bagi peneliti, dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi para pendidik dalam penggunaan pendekatan edukatif, serta diharapkan
dapat mengapalinya dalam strategi belajar mengajar secara baik. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.